Yang Anda saksikan saat ini adalah seni bela diri asal Sumatera Barat. Gerakan-gerakannya terlihat dinamis, melompat, bersalto, menjatuhkan diri, bahkan menaiki tubuh lawan. Dilakukan untuk melumpuhkan musuh dalam pertarungannya. Jika kita perhatikan sekilas, gerakan ini mirip gerakan harimau ketika menyerang mangsa. Inilah silek harimau atau kita sebut saja silat harimau. Seni bela diri ini dalam prinsipnya sedikit berbeda dengan silat cikalong. Ilmu bela diri ini menyiratkan kegarangan dan kematian dalam gerakannya. Akan tetapi, dalam sejarahnya, silat ini ada kesamaan dengan silat cikalong, di mana hanya anggota keluarga saja yang dibolehkan mempelajari ilmu bela diri ini. Salah satu pewaris ilmu ini adalah Edwel Yusir Datu Rajo Gampo Alam. Beliau adalah guru besar perguruan silat harimau saat ini. Datu Edwel, begitu beliau biasa disapa. Datu Edwel telah mempelajari ilmu bela diri ini sejak masih kecil dari kakeknya. Saat ini, beliau menjabat sebagai pembina Yayasan Silat Harimau Indonesia yang berdomisili di Tangerang. Datu Edwel juga sempat terlibat dalam pembuatan salah satu film nasional yang berjudul Merantau. Ilmu bela diri yang diperagakan dalam film ini adalah pencaksilat Sumatera Barat. Kami memang tidak dapat bertemu dengan Datu Edwel, tapi untunglah ada orang yang dipercaya Datu Edwel untuk menerangkan apa itu silat harimau. Dia adalah Ketua Yayasan Silat Harimau Indonesia, Korinov Dasir atau Bapak Kori. Silat harimau ini atau kita lebih dikenal dengan Silek Harimau Minangkabau, ya. Sebenarnya dari keluarga awalnya, tetapi ini memang disimpan, ya, disimpan. Kemudian kira-kira 1 tahun yang lalu itu lebih kurang, Pak Haredi Anwar, Sekjen Persilat, mengatakan kepada guru kami, Bapak Edwel atau Pak Datuk, dibilang, kenapa ini tidak dikembangkan untuk umum seperti itu. Akhirnya beliau berpikir kalau suatu saat mungkin beliau tidak ada, tentu silat ini akan punah, ya. Mungkin ada beberapa silat juga di daerah kami di Sumatera Barat sana, tetapi beliau mengatakan bahwa beliau punya kewajiban sebagai seorang putra Minang itu untuk mengembangkan silat harimau ini. Maka ini adalah saatnya kita sekarang nih untuk ingin mengembangkan. Jadi sekarang kita sedang mencari kader-kader, ya, terutama mungkin yang usia-usia Gen Y, jadi artinya yang mungkin generasi-generasi yang masih muda nih, ya, bukan hanya untuk orang Minang tapi untuk orang Indonesia. Ya, jangan sampai nanti silat ini akhirnya orang kita nggak belajar, ya, sementara Pak Datuk punya murid di Austria, di Jerman, di Inggris, di Amerika, di Itali. Suatu saat kita bangsa Indonesia atau mungkin orang Minang sendiri akhirnya belajar dari orang luar gitu. Nah, ini suatu hal yang sangat tidak kita harapkan. Dalam kaidahnya, kuncian dan tangkapan merupakan jurus yang dominan dalam aliran ini. Namanya saja silat harimau. Dalam prakteknya, silat ini menonjolkan gerakan khas harimau. Pukulan-pukulannya tampak seperti cakaran harimau. Sikap tubuhnya pun seperti harimau yang siap menerkam. Sehingga gerakan atraktif dan akrobatik dapat kita lihat dalam pencaksilat aliran ini. Dan yang paling harus diwaspadai adalah sentuhan akhir dari silat ini, di mana tendangan atau kunciannya dapat mematikan bagi lawannya. Silat harimau ini intinya dasarnya dari gerakan-gerakan harimau, ya, lebih banyak ke gerakan harimau. Pukulan-pukulannya juga lebih banyak kepada pukulan-pukulan cakaran, ya, gamparan seperti itu. Dan intinya adalah kita lebih banyak kepada kuncian-kuncian. Jadi kuncian, bantingan, guntingan seperti itu. Dan ini lebih banyak kita main di bawah, berguling, ya, melompat seperti itu. Dan memang saat ini kalau untuk pertandingan kita belum bisa dipertandingkan karena memang seperti harimau sifatnya adalah mematikan. Jadi sasarannya adalah selalu sasaran-sasaran yang katakan mungkin daerah-daerah yang terlarang. Ya, mungkin ke bagian alat vital, ya, mungkin ke cekikan atau mungkin ke muka, ya, ke leher, ya, seperti itu mungkin. Dilihat dari gerakannya, memang silat harimau sangat menawan bagi yang melihat. Atraksi menarik dan jurus mematikan menyatu dalam ilmu bela diri ini. Dan pada sejarahnya, semua ilmu bela diri digunakan sebagai alat untuk membela diri di pertempuran.